Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Kelasnya disiapin dulu yuk. Si ketua kelas, kakak Aisyah ya. Yuk, siapin. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, pada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aisyah. Kita hadir semua kan? Kita masuk ke materi kita. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang coba di sini yang di layar tanggal 4, coba dianalisis nafasnya. Tuan Darlis memperoleh pendapatan dari hasil usahanya sebesar 300.000. Akun kasnya bertambah di debit sebesar 300.000 dan pendapatannya bertambah di kredit 300.000. Kas pada pendapatan 300.000 ya. Ya. Oke, berarti sudah paham tentang pelajaran yang lalu, jurnal umum. Sekarang kita masuk tahap berikutnya setelah jurnal umum adalah buku besar. Buku besar. Apa tujuan kalian mempelajari ini? Coba si Koirul Anas baca tujuan pembelajaran nomor 1. Tujuan pembelajaran nomor 1 setelah mengamati slide PowerPoint di layar, serta diri dapat menjelaskan pengertian dan menguraikan fungsi buku besar dengan tepat. Oke, yang nomor 2 coba si Lisa. Buat caranya. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menggambarkan bentuk buku besar dengan benar. Oke, yang nomor 3 Amel. Dan siswa dapat menganalisis transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Yang nomor 4 Dapat melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar dengan benar. Putri, nomor 5. Siswa didik mampu mempresentasikan hasil buku besar dengan jelas. Oke, nah di depan ada gambar. Yang di atas adalah bentuk jurnal umum, yang di bawah itu adalah buku besar. Sama ini ya, di atas jurnal umum, yang di bawahnya buku besar. Buku besar itu kalian digolongkan, akun-akunnya itu digolongkan, kas berdiri sendiri, nanti modal berdiri sendiri. Sekarang kalian bentuk kelompok seperti yang ada di layar. 2 meja digabung jadi 1, lalu nanti setiap satu meja ada 6 orang ini. Ayo nak, gerak sekarang. Perhatikan jurnal umum berikut. Ini jurnal, ini LKPD untuk yang kelompok. Perhatikan jurnal ini, lalu kalian buat buku besar sesuai yang di atas tadi. Nah, kalian nanti kelompok 1 buat buku besar kas, kelompok 2 buat buku besar piutang, perlengkapan sama sewa diganti muka, kelompok 3 buat buku besar modal, utang usaha sama utang bank, kelompok 4 buat buku besar prive, pendapatan jasa dan beban perlengkapan, dan kelompok terakhir buat buku besar beban gaji, beban listrik, beban air, dan beban sewa. Sudah ya? Catat ya. Ibu kasih waktunya 5 menit. Kalian buat ini ke buku besar. Nah ini. Ya. Ibu tampilin video dulu. Apa itu buku besar? Biasa kalau bahasa Inggris itu disebut dengan general ledger. Dalam kita memindahkan dari jurnal umum ke buku besar itu namanya posting. Pemindahan dari jurnal umum ke buku besar namanya posting. Buku besar itu apa, Bu? Buku besar itu kumpulan dari akun-akun kayak yang Ibu bilang tadi. Akun kas dia berdiri sendiri di satu tabel, akun modal itu berdiri sendiri.
Lalu buku besar itu berisi daftar kronologis transaksi. Jadi dari jurnal umum nih tadi, di jurnal umum kan sudah ada kronologis transaksi tuh. Baru berdasarkan akun-akunnya kita pindah berdasarkan kronologisnya juga ke dalam satu akun tersendiri dia. Itu namanya buku besar. Jadi buku besar itu bukanlah buku yang besar, tapi buku besar itu penggolongan akun tersendiri. Dia akun kas berdiri sendiri, akun piutang berdiri sendiri. Tujuannya apa, Bu? Apa sih fungsinya buku besar itu? Yang pertama, buku besar itu untuk mengklasifikasi akun yang sejenis. Jadi dia kan kayak Ibu bilang tadi, satu akun dia berdiri sendiri, nanti kita bisa lihat saldo akhirnya. Lalu yang kedua, mempermudah proses untuk memindahkan ke neraca saldo. Jadi setelah buku besar nanti ada namanya neraca saldo. Lalu untuk mempermudah koreksi kalau terjadi kesalahan, ada kesalahannya nanti kita langsung dapat di mana selisihnya. Kan debit harus sama dengan kredit, jadi dia tidak bisa salah, harus tetap nominalnya. Itu fungsi dari posting jurnal umum ke buku besar. Lalu bentuk-bentuk buku besar itu ada 4. Bentuk buku besar itu ada 4. Yang pertama ada bentuk T. Bentuk T dia, baru itu nanti ada bentuk yang 2 kolom atau biasa disebut juga skontro. Lalu ada bentuk stafel. Stafel itu 3 kolom dan 4 kolom. Bedanya apa, Bu? Nanti kalau dia, nanti ada Ibu jelasin gambar dari bentuk-bentuknya itu. Kalau bentuk T berarti dia ya memang T bentuknya, ada sebelah posisi debit sama kreditnya. Nah, ini bentuk T. Di sini nama akunnya apa? Nah, ini bentuk yang 2 kolom. Di sini nama akun, di sini nomornya. Kan kemarin sudah Ibu suruh ya hafal. Kayak mana sih, Bu, bedainnya itu yang 2 kolom? Maksudnya tuh gini. Ini lihat ya, pointer yang Ibu tunjukkan ini yang kolom 1 maksudnya. Nah, yang ini kolom 2 nih. Nah, di sini debitnya, di sini kreditnya. Itu ngisinya. Ini yang bentuk 2 kolom atau skontro. Kalau T kan tadi yang bentuk T itu. Ini yang 2 kolom. Lalu yang 3 kolom sama ya posisinya, di sini nama akun, di sini nomor akun. Bedanya nanti di sini udah digabung tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, lalu saldo. Artinya nanti posisinya di debit langsung saldonya berapa. Kalau posisinya di kredit tinggal dikurang, debit kurang kredit, saldo akhirnya berapa. Itu kalau yang 3 kolom. Bedanya sama 4 kolom, nanti di saldo ini ada nambah kalau yang 4 kolom. Nah, ini dia. Yang 4 kolom ada nambah di sini nih. Itu kayak mana sih, Bu, caranya memposting itu dari jurnal umum ke buku besar? Ada buat ininya dulu, buat tabel. Siapkan nama akun, lalu tulis nomornya. Lalu di kolom referensi itu kalian isi dari jurnal umum halaman berapa. Kalau di halaman 1 lalu tulisnya JU1 itu ya. Di kolom tanggal tulis tanggal seperti di jurnal umum. Lalu isikan dia di kolom debit atau di kolom kredit. Letakkan saldonya, apakah saldonya di debit atau kredit. Yang sering dipakai itu biasanya sih yang 4 kolom. Tapi yang paling simpel itu adalah yang T. Biasanya perusahaan-perusahaan itu pakai yang 4 kolom ya. Gitu. Untuk yang simpelnya tetap yang bentuk T tadi. Ini langkah-langkah postingnya. Sebentar.
Yang terakhir itu kolom keterangan diisi ya dari jurnal umum, misalnya penambahan modal awal gitu. Nah, ini contoh dari jurnal umum. Kelihatan ya di depan. Ada jurnal umum halaman 1 ini. Lihat, ini halaman 1. Lalu kita pindahkan jurnal umum ini ke buku besar KAS. Nih. Lihat tanda panahnya. JU halaman 1. Ini tanggal 1 Maret, kita pindah nanti ke sini. Nanti ada juga ininya, videonya ini Bu terangkan sebelumnya dulu. Modal, nanti keterangannya pindah ke sini. Referensi ini kodenya pindahkan ke sini. Ya. Lalu ini tadi JU1 pindahkan ke ref ini, ref yang di buku besar. Lalu lihat saldo ini posisinya di mana? Debit ya. Ini kalau dia posisinya debit di buku besar juga pindahkan di debit. Lalu saldonya nanti juga karena jadi debit, maka letaknya saldo debit. Sekarang yang ini terdapat. Nah, yang ini kalian kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Tapi sekarang ya, waktunya durasi 5 menit. Kalau di Oke. Yang bisa presentasi satu kelompok aja nah. Presentasikan yang buku besar apa tadi? Modal. Ya, iya Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang buku besar modal pada tanggal 1 Maret. Modal di kolom kredit bertambah, nilai kasnya 45 juta, dan di saldo yang kredit juga bertambah 45 juta. Oke, itu ya yang untuk buku besar modal tadi ya. Ya. Silakan duduk. Nah, sekarang kita masuk kuisis. Lihat di Ibu sharekan di WhatsApp grup kelas kita ya. Silakan diklik dan dijawab ya. Yang satunya ada Amel, dua ini, tiga Kusino. Inilah kuisnya untuk nilai kalian pribadi. Kita sudah hadir dari pertemuan, Ibu simpulkan dulu tentang materi kita tentang buku besar. Jadi sumber dari buku besar itu adalah dari jurnal umum. Lalu apa itu posting book? Posting itu proses memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar itu kumpulan akun-akun yang sejenis. Jadi di situ nanti kita bisa melihat berapa sih saldo akhirnya. Kalau ada selisih kita bisa lihat di sini juga. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada mau bertanya tentang materi kita? Kalau sudah mengerti semua, tidak ada bertanya, kita akhiri pertemuan hari ini. Saya tutup. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di